Oke, Ibu lanjutkan dengan contoh-contoh soal ya, supaya Anda lebih memahami konsep frekuensi. 3 jenis frekuensi itu tadi dan apa bedanya. Oke, contoh misalkan Ibu ada sebuah sinyal waktu kontinu memiliki persamaan xt sama dengan 20 sin 2 pt. Ya, kalau xt ada t di situ pasti sinyalnya waktu kontinu kan gitu. Anda diminta mencari berapa amplitudonya, berapa frekuensi sudut, dan juga berapa periodenya. Oke, kita bisa lihat posisinya aja, polanya saja. Yang namanya amplitudo atau A, itu berarti posisinya adalah di depannya sin gitu ya, misalkan. Berarti amplitudonya adalah sama dengan 20. Oke, kemudian yang kedua adalah berapa frekuensinya. Yang namanya frekuensi untuk sinyal waktu kontinu atau F, itu kan Anda bisa mendapatkannya dari posisi ini sebenarnya. Ya, itu kan berarti omega adalah sama dengan 2pi F. Kalau di situ omeganya adalah sama dengan 2pi, maka sebenarnya F-nya adalah sama dengan 1 Hz gitu ya. Kemudian ditanya frekuensi sudutnya. Yang namanya frekuensi sudut adalah si omeganya ya. Di sini kan omeganya adalah sama dengan 2pi. Oke, kemudian yang terakhir adalah periodenya. Yang namanya periode itu seperti yang kita ketahui, T itu adalah 1/F kan gitu ya, seperfrekuensinya. Kalau F-nya itu adalah sama dengan 1, maka tentu saja periodenya juga sama dengan 1 second. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh lagi. Misal, ada sebuah frekuensi digital yang dia didapatkan dari sinyal sinusoidal waktu kontinu, di mana frekuensinya adalah 2 kHz. Kalau ada hertz di situ, berarti itu kan pasti F-nya adalah F besar kan gitu. Tapi satuannya masih kilohertz. Kita harus ubah ke bentuk hertz dulu. Berarti 2 kHz adalah sama dengan 2000 Hz. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang diketahui lagi adalah periode samplingnya atau TS-nya. Diketahui TS-nya adalah 0,1 milisecond. Ini TS-nya. Sedangkan yang ditanya kan frekuensi digitalnya. Kita tahu bahwa F itu adalah F besar dibagi Fs kan gitu. Kita tidak punya Fs-nya, tapi kita punya TS-nya. Jadi TS ini harus kita rubah menjadi 1/TS supaya ketemu si Fs-nya. Oke, TS-nya masih satuannya milisecond ya, harus kita rubah menjadi bentuk second. Maka kemudian kita konversi dari 0,1 milisecond menjadi second, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga kalau frekuensi samplingnya adalah 1 dibagi TS-nya kan gitu. 1 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 4 berarti sama dengan 10 pangkat 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 nih. TS-nya kan 1 kali 10 pangkat minus 4. Ini 1 kali 10 pangkat 4. Oke, ya sudah kita masukkan. Tadi diketahui bahwa si frekuensinya adalah, frekuensi informasinya adalah 2000. Kemudian frekuensi samplingnya adalah 10 pangkat 4 atau sama dengan 10.000. Berarti frekuensi digitalnya adalah 1/5. Satuannya adalah cycle per sampling. Oke, itu. Kemudian untuk contoh berikutnya. Nah, kita pakai gambar nih misalkan. Diketahui sebuah frekuensi informasi dari sinyal waktu diskrit. Ini adalah sinyal waktu diskrit. Kemudian Anda diminta mencari berapa frekuensi informasi asalnya. Gitu ya. Nah, kita tahu di sini ada satu cycle berapa sampel ya. Ini kan cyclenya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah punya
cycle berikutnya ya. Oke, jadi kita tahu di sini adalah si F kecilnya adalah 1/5 kan gitu. Satu sampel kan dia 1/5 cycle. F-nya adalah 1/5. Kemudian di sini ada informasi Fs-nya adalah 1500 Hz. Ya sudah, tinggal dimasukkan rumusnya. Berarti si F besar, frekuensi informasi tadi adalah frekuensi diskrit yang dikalikan dengan kan gini ya frekuensi samplingnya. F-nya adalah 1/5 dikalikan itu tadi Fs-nya adalah 1500, maka ketemunya adalah 300 Hz gitu ya. Nah ini sebentar, 300 Hz mana tadi? Oh ya, ini hitung-hitungannya ya. Jadi diketahui 1/5, kemudian ininya dimasukkan menjadi sama dengan 300 Hz. Nah, itu adalah beberapa contoh soal gitu ya, untuk lebih memahamkan Anda tentang konsep frekuensi.